Hola kaula muda, bertemu lagi dengan CP Film. Kali ini saya akan membahas film yang salah satu adegannya sangat romantis yang sempat viral di TikTok. Judulnya adalah Running Out of Time. Film ini diperankan oleh salah satu aktor idola saya, yaitu Andy Lau. Tidak perlu berpanjang kali lebar karena ini bukan matematika. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang menaiki tangga menuju ke atap gedung. Dia adalah Andy Lau. Sampai di atap, dia melihat sekeliling gedung. Kemudian, lokasi berpindah di ruang pemeriksaan dokter. Di sana, Andy sedang diperiksa dan divonis bahwa dia menderita penyakit kanker stadium akhir dan usianya tinggal 4 minggu. Tapi, kalau dia mengalami pendarahan di dalam, dia akan meninggal lebih cepat. 4个礼拜，如果你内出血，就随时会死。我想我们不会再见了，这辈子而已。 Scene berpindah di depan bank yang sedang terjadi perampokan. Di depan bank ada Inspektur Wong dan Ho. Wong adalah kasat kriminal dan Ho adalah negosiator. Wong memberitahu kepada Ho tentang kronologi yang terjadi. Mereka memutar rekaman percakapan antara polisi dan perampok yang ada di dalam bank. Dalam percakapan itu, terdengar suara perampok yang menarik ingus seperti dia sedang flu. Setelah mendengar itu, Ho langsung masuk ke dalam untuk melakukan negosiasi. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketua perampok itu adalah seorang polisi. Setelah itu polisi itu langsung bunuh diri. Setelah misi selesai, Ho pergi ke seberang jalan untuk membeli roti. Saat dia sedang memakan roti, ada seorang kakek yang memotret dia dari kejauhan. Dia melihatnya, lalu kakek itu langsung pergi. Keesokan harinya, terlihat Andy yang berada di rumah. Dia baru saja menempel foto dari Inspektur Ho. Ternyata kakek yang kemarin itu adalah Andy yang menyamar. Di sana juga terdapat potongan koran yang berisi berita-berita tentang Inspektur Ho. Terlihat juga di situ ada komputer-komputer yang canggih di zamannya. Tak lama berselang, Andy sudah berada di restoran. Ketika dia keluar, di sana ada Ho. Saat Ho mau membayar pesanannya, ternyata itu sudah dibayar oleh Andy. Tapi dia tidak mengetahui kalau siapa yang membayarnya. Dari restoran itu, Andy langsung menuju ke perusahaan finansial. Dia masuk ke dalam toilet. Di sana dia memberi tanda di dinding. Kemudian dia menuju ke atas menemui bos di perusahaan itu. Dia memberikan dokumen dan ketika si bos membuka dokumen itu, ternyata di dalamnya hanyalah komik. Dia langsung mengeluarkan senjata dan menyuruh semua karyawan untuk keluar. Siapa? Kemudian dia masuk ke dalam lubang ventilasi. Di lantai bawah sudah ada Inspektur Wong yang datang dan banyak polisi. Polisi mengirim negosiator, tapi ketika Andy tahu bahwa itu bukan Inspektur Ho, dia menyuruhnya kembali dan mengatakan pada polisi untuk mengganti negosiatornya. 长官，你听见了？他不跟我谈呢。
如果不想他死，叫别人来跟我谈。 Ho sampai di lokasi dan langsung menuju ke atap. Sampai di atap, dia melakukan negosiasi dengan Andi. Tapi karena kecerdikan Andi, maka penembak jitu tidak dapat membidiknya. 你到底想怎么样？哦，想跟你玩个72小时的游戏。 Sementara melakukan negosiasi, Andi menembak Sandranya. 无辜的，你放了他，我代替他。 Saat dia mau kabur, dia diikuti oleh Ho dan Wong, serta beberapa anggota tim khusus. Andi mengancam akan meledakkan bom yang sudah diletakkan di atap. Awalnya, Ho tidak percaya kalau itu bom asli. Tapi, Wong mengatakan bahwa itu adalah bom asli. Andi pun berhasil kabur. Setelah dia kabur, ternyata bom itu hanyalah mainan. Dan Sandra yang tadi ditembak oleh Andi sudah berdiri. Ternyata pistol itu juga palsu. Andi berhasil keluar dari gedung dan menyamar menjadi polisi. Mengetahui hal itu, Inspektur Ho langsung bergegas menuju ke bawah untuk mengejar Andi. Andi menaiki taksi dan ternyata supir taksinya adalah Inspektur Ho. Andi memainkan permainan tembak-menembak secara acak bersama Inspektur Ho. 能送我去警局，就算你赢。我数3下就开枪。Andi berhasil keluar dari taksi itu. Kita diantar ke dalam bus, dan disinilah momen yang ditunggu-tunggu oleh netizen TikTok. Kita bisa saksikan bersama ketika Andi sedang berada dalam bus dan ada razia polisi. Dia langsung berpindah tempat duduk tepat di samping seorang wanita. Di kantor polisi, Inspektur Ho sedang menerka-nerka siapa sebenarnya si Andi ini. Malam harinya terlihat para mafia sedang melakukan transaksi berlian. Di sana juga ada si botak yang merupakan bos mereka. Dan ada juga pria tua tadi yang adalah Andi. Dia melihat berlian itu, kemudian terjadi baku tembak dan pria tua itu pun pergi. Esoknya, ketika Inspektur Ho sedang menyelidiki perusahaan finansial itu, dia melihat si botak ada di sana bersama anak buahnya. Karena gerak-gerik mereka mencurigakan, dia mengikuti mereka, tapi dihadang oleh salah satu anak buah dari si botak. Di tempat lain, Andi sedang melihat Sandi dari brankas tempat penyimpanan berlian. Kemudian dia mengisi bot di dalam kotak perhiasan. Di kantor polisi, setelah Inspektur Ho selesai rapat dengan anak buahnya, dia mendapatkan kiriman paket berisi kotak perhiasan tadi. Malamnya, dia bersama seorang gadis yang adalah ketua Interpol. Gadis itu memberikan data dari si botak tadi. Karena penasaran, Inspektur Ho pergi ke perusahaan finansial untuk menyelidiki. Di luar ada Andi yang sedang memantau Inspektur Ho. Inspektur Ho masuk ke ruangan yang Andi masuk tadi. Dia melihat ke atap dan ada satu bot yang hilang. Ternyata bot itu adalah petunjuk untuk dia masuk ke dalam. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah dia masuk ke dalam situ. Ho melihat kamera CCTV. Andi meledakkan kamera itu dari luar.
Dan para mafia mendengar hal itu, mereka langsung pergi ke ruang tempat penyimpanan berlian. Kemudian mereka mengejar Ho sampai di bawah. Andy menghubungi Ho dan memberikan petunjuk jalan untuk keluar dari gedung karena Ho telah dikepung. Si botak dihubungi anak buahnya dan melaporkan kejadian di sana. Botak menyuruh untuk membawa berlian itu ke tempat parkir. Andy langsung bergegas menuju tempat parkir dan menyamar jadi si botak. Dia berhasil mendapatkan berlian itu. Ketika dia keluar, Ho melihatnya dan mengejar dia. Tapi mereka berdua dihadang oleh anak buah dari botak. 找我！你真有一手啊，会利用我。 Mereka berhasil kabur. Kali ini posisinya terbalik. Ho yang mengajak Andy untuk bermain permainan apakah Ho bisa membawa Andy ke kantor polisi atau tidak. Dalam perjalanan, Andy menabrakkan mobil dan mereka berdua kecelakaan. Scene berpindah ke rumah sakit. Di sana ada Wong yang mengkhawatirkan keadaan Ho. Dia mengira obat kanker yang terdapat di TKP adalah milik Ho. Di sana juga datang Interpol tadi memberikan data informasi tentang Peter Cheong, yang tak lain ternyata adalah ayah dari Andy. Dan Andy sering melakukan penyamaran memakai topeng mirip ayahnya. Di tempat si botak, dia menerima telepon dari Andy yang bernegosiasi untuk melakukan transaksi pembelian berlian. Esoknya, Andy bertemu dengan Ho. Andy menceritakan siapa si botak itu dan jikalau Ho ingin dipromosikan jabatan, Andy memberikan jalan untuk menangkap si botak itu. Kemudian Ho menyuruh Andy pergi karena Wong akan segera masuk untuk menangkap Andy. Andy pergi menaiki bus. Di bus dia bertemu dengan perempuan yang sebelumnya. Kita akan melihat kembali adegan romantis mereka. 报身份证。 Setelah itu, wanita itu mengajak Andy makan. Tapi di sana Andy hanya memesan minuman. Ketika sedang minum, penyakitnya kambuh dan dia langsung pergi. Hari untuk melakukan transaksi akhirnya tiba. Di sana ada Wong dan anggota polisi sudah berjaga-jaga. Ho datang diikuti oleh Andy yang menyamar menjadi seorang wanita. Andy lalu menyuruh Ho untuk mengantar berlian itu kepada si botak. Ho menunjukkan berlian itu, namun botak ingin uangnya diambil oleh pacar Ho yang sebenarnya adalah Andy. Kita lihat di sana apa yang akan terjadi.冲！一个女扮男装，一个耍花样，用保龄球来骗我，但我闪话。保龄球？警察，别动！哎呦，我是警察呀！ Botak berhasil ditangkap dan Andy berhasil membawa berlian itu. Sampai di luar, ternyata sudah ada Ho yang mengikuti Andy. Dia menyuruh Andy naik ke mobil milik Andy. Dia mengajak bermain seperti tadi. 鱼，就是我赢。那当然，这里去警局不用5分钟，拐个弯就到了，闭上眼睛也行。 Ternyata di mobil itu sudah dipasang bom oleh Andy. Ho tidak percaya dan dia menekan tombol dari bom itu dan waktu pada bom itu berjalan.
Ketika akan mendekati angka 0, Ho memberhentikan mobil itu dan dia pun turun. Saat mencapai angka 0 bukannya meledak, tapi mobil itu malah berjalan lagi. Ternyata Andy memprank Ho dan semua polisi yang ada di situ. Beberapa minggu kemudian, Ho menaiki bus dan bertemu dengan gadis yang menyukai Andy. Gadis itu mengenakan berlian tadi. Ho mengatakan berlian itu bagus dan gadis itu menjawab bahwa seseorang memberikan itu padanya, tapi orang itu sekarang tidak tahu berada di mana. Tamat, ending yang sangat meromantiskan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Running Out of Time. Semoga kalian terhibur. Bye.